Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Saya Dr. Andes Husnufit, sejarawan dari Surabaya. Kali ini akan membahas rame-ramenya polemik korupsi kuota dana haji. Di sini saya akan membahas dalam tinjauan sejarah. Bagaimanakah nasib daripada calon jamaah haji dari zaman pemerintah Hindia Belanda hingga masa Menteri Gus Yakut Koumas selaku Menteri Agama. Memang kali ini saya akan bahas lebih dalam dari sudut tinjauan sejarah. Pemirsa yang saya hormati, haji yang ada di Indonesia ini ada sejak Islam masuk ke tanah air Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena ajaran Islam memperkenalkan adalah kewajiban berhaji di Mekah bagi orang yang mampu. Nah, sejak kapankah haji itu mulai ada? Yaitu perjalanan haji dari Jawa ke Mekah itu dalam catatan sejarah itu mulai ada pada masa zaman Kerajaan Banten, yaitu di mana Sultan Haji Raja Banten itu pertama kali melakukan ibadah haji ke Mekah. Karena jalur antara Kesultanan Banten dengan Mekah itu sudah ada ya. Perjalanan haji dari Kesultanan Banten ke Mekah. Namun sebelum itu juga pernah dilakukan oleh Siti Jenar melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah. Selain ibadah haji ke Mekah, beliaunya juga menuntut ilmu di wilayah Timur Tengah. Dalam perjalanan pulang, Siti Jenar menyebarkan ajaran wahdatul wujud. Pemirsa yang saya hormati, bahwa perjalanan haji ini mulai rame pada zaman pemerintah Hindia Belanda, di mana pemerintah Hindia Belanda ini mengangkut calon jamaah haji di Jawa menuju ke Mekah menggunakan kapal yang cukup besar, yaitu waktu itu kapal menggunakan bukan menggunakan mesin ya, tapi menggunakan kapal uap. Nah, disinilah mulai banyak jamaah haji yang memanfaatkan kapal uap itu ketika menuju ke Mekah. Namun sebelumnya kegiatan berhaji dari Pulau Jawa ke Mekah ini menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Jumlahnya sangat sedikit sekali dan mereka itu adalah dari kaum laki-laki. Nah, pada masa zaman Belanda ini menggunakan
kapal laut. Tapi kapal laut tidak dengan mesin, tapi menggunakan mesin uap ya, dengan bahan bakar batu bara bukan bensin. Ini para calon jamaah haji itu terdiri dari kaum laki-laki, karena perjalanan menuju Mekah itu mencapai beberapa bulan, memakan waktu beberapa bulan. Dan para jamaah haji waktu itu semuanya merupakan orang-orang kaya, pedagang-pedagang yang kaya, juga para pejabat kerajaan yang kaya-kaya, juga memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Nah, perjalanan awal menuju ke Mekah ini calon jamaah haji tidak ada masalah, berjalan lancar, meskipun dalam perjalanan menggunakan kapal uap milik Belanda ini berbulan-bulan berada di dalam kapal uap dan tidak ada masalah. Seiring perjalanan waktu, maka timbullah sebuah pemberontakan di mana para jamaah haji yang pulang ke Indonesia, ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera ini melakukan pemberontakan karena terinspirasi gerakan-gerakan umat Islam di Timur Tengah sana yang terkenal dengan pan-Islamis. Nah, pemberontak itu dilakukan oleh misalnya contohnya haji miskin setelah pulang dari jamaah haji di Mekah, kemudian dilakukan oleh Imam Bonjol dan haji-haji yang lain. Nah, dari sini kemudian Belanda mengadakan kebijakan di mana para jamaah haji yang pulang ke Indonesia ini di screening istilahnya. Mereka dibawa ke Pulau Seribu, misalnya di karantina. Dan mereka kemudian oleh Belanda diberi gelar haji. Dengan demikian bahwa gelar haji itu sebenarnya pemberian pemerintah Hindia Belanda, ya, tujuannya untuk mengetahui bahwa mereka telah melakukan ibadah haji dengan harapan tidak akan melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh haji miskin, oleh Imam Bonjol dan haji-haji yang lain. Bahkan sepulang haji misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan gerakan-gerakan, yaitu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Begitu juga Kiai Hasyim Asy'ari, saya pulang haji itu mendirikan organ Nahdlatul Ulama dan berani menentang kebijakan Belanda dan berani menentang kebijakan pemerintah Jepang, di mana Kiai Hasyim Asy'ari diminta untuk menghadap timur, Muhammad tidak mau. Pemirsa yang saya hormati, dengan demikian apa yang dimiliki oleh para jamaah haji, yaitu sebuah gelar haji, itu sebenarnya adalah pemerintah Hindia Belanda. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda memberikan gelar seorang yang habis melaksanakan ibadah haji di Mekah, maka mereka diberi gelar haji. Posisi daripada
para jamaah haji waktu itu memang sangat berkualitas. Ilmunya tinggi, agamanya tinggi, seorang pejuang, rela hidup menderita selama di kapal uap itu selama berbulan-bulan dan kaya. Meskipun ada ada hambatan dari pemerintah Hindia Belanda, di mana sepulang dari haji mereka harus dikarantina di Pulau Seribu, mereka tetap untuk melaksanakan syariat Islam dan umat Islam tidak mempermasalahkan dan terus melaksanakan ibadah haji. Selain itu juga pada masa Belanda itu ada calon-calon jamaah haji itu diperkerjakan dulu di perkebunan Kalimantan, Sumatera, Jawa itu di perkebunan untuk dipekerjakan terlebih dulu sebelum mereka diberangkatkan ke Mekah. Ini berapa persoalan. Ini berarti bahwa calon jamaah haji dulu itu sudah mengalami penderitaan. Dikarantina di Pulau Seribu, diawasi gerakannya, dan disuruh bekerja di perkebunan ini. Meskipun demikian, umat Islam yang ingin melakukan ibadah haji terus semakin banyak. Menginjak tahun 1930-an, menjelang Indonesia merdeka itu, travel haji itu dimiliki oleh para kiai, orang-orang Islam yang memiliki agamanya cukup tinggi dan kaya dan memiliki jaringan-jaringan di negara Arab Saudi. Misalnya Kiai Hasbullah itu juga punya travel untuk memberangkatkan jamaah haji dari Jawa. Demikian juga Kiai Hasan Gipo itu memiliki kapal juga memiliki usaha untuk memberangkatkan jamaah haji ke Mekah. Nah, di sini posisi orang-orang NU pada waktu itu ekonominya sangat kuat, membantu para calon-calon jamaah haji yang berasal dari desa maupun kota untuk menuju ke Mekah. Nah, ulama-ulama NU inilah yang dengan ikhlas mengantarkan para jamaah haji ke Mekah. Dampaknya apa? Dampaknya banyak umat Islam yang naik haji merasa berterima kasih kepada pengurus NU, diantaranya Kiai Hasbullah dan Kiai Hasan Gipo dan kiai-kiai yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa citra daripada NU di masa awal-awal berdirinya NU ini sangat bagus sekali. Begitu juga pada saat awal kemerdekaan negara Indonesia ini, jamaah haji semakin banyak. Ini masih didominasi oleh kaum laki-laki, bapak-bapak yang pergi ke Mekah. Calon jamaah haji pada waktu itu ya mereka kaya, agamanya kuat, mereka alumni pondok pesantren, dan mereka memiliki kekuatan tenaga karena untuk menuju ke Mekah kan tidak semudah seperti sekarang ini, yaitu dengan naik pesawat. Kalau dulu kan tidak. Setelah di Mekah pun juga naik onta, tapi mereka
mereka benar-benar sangat kuat. Oleh karena itu ketika calon jamaah haji pada waktu itu mau berangkat itu sudah diselamati gitu. Selamati gitu. Dari pihak keluarga berharap semoga bisa kembali lagi. Karena pada zaman dulu kekhawatiran tidak akan kembali gitu, mengingat perjalanan haji itu menggunakan unta selama itu berkilo-kilo naik unta. Ini pemirsa gambaran jamaah haji dulu. Jamaah hajinya itu juga ikhlas, punya uang, akidahnya kuat. Demikian juga pengurus-pengurus travel itu juga sangat kuat. Hingga perjalanan masa demi masa jamaah haji sampai Indonesia merdeka, sampai pemerintahannya Presiden Soekarno, perjalanan haji itu lancar saja meskipun harus menggunakan kekuatan uang dan tenaga serta iman. Oleh karena itu pada masa itu sepulang dari ibadah haji di Mekah itu para haji-haji itu Islamnya semakin kuat. Dia mendirikan musola, aktif berjamaah di masjid, aktif berjamaah di musola, dan selalu membantu warga sekitarnya yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu, nama haji pada waktu sangat harum sekali. Setelah Bung Karno lengser dari kekuasaan presiden, kemudian memasuki masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru ya. Ini proses perjalanan haji ini semakin mudah karena bukan lagi menaiki kapal. Awalnya pakai kapal laut ya, bukan uap, kemudian pakai mesin. Banyak yang pergi ke Mekah. Kemudian dalam perkembangannya di masa pemerintahan Presiden Soekarno, jamaah haji menaiki pesawat. Ini sangat mudah sekali. Perjalanan ditempuh tidak memakan tenaga yang begitu besar. Ya begitu hebatnya pemerintah Presiden Soeharto pada waktu itu, sehingga berhaji ke Mekah itu bukan hanya dilakukan oleh kaum pria, jamaah laki-laki, tetapi ibu-ibu sudah mulai ada dan semakin lama jumlahnya semakin banyak. Sehingga umat Islam yang ada di Indonesia ini mulai ibadah sangat senang karena berangkat cepat, pulang cepat dan tidak ada masalah. Ya ada masalah yaitu jatuhnya pesawat Boeing 747 ini cukup menelan korban dan makan di dekat Masjid Ampel, maka Ampel sana. Tapi itu pun tidak mengurangi rasa takut, tidak mengurangi semangat untuk berhaji. Karena pada waktu itu pemerintah Presiden Soeharto masa Orde Baru sangat mendukung perjalanan haji ke Mekah. Termasuk Presiden Soeharto, Ibu Tien dan keluarganya melakukan ibadah haji. Nah, ini pun didukung oleh pemerintah Arab Saudi pada waktu itu. Oleh karena itu zaman keemasan yang sangat membahagiakan bagi calon jamaah haji begitu daftar
bisa berangkat haji, tidak menunggu lama. Menginjak masa reformasi, nah di sini calon jamaah haji yang mau berhaji ke Mekah ini mulai ada kesulitan-kesulitan, yaitu pada masa reformasi ini mulailah ada antrian. Jadi jamaah haji harus pertama antri 5 tahun, kemudian 10 tahun gitu. Dan terlihat pada pemerintahan Bambang Susilo Yudhoyono sudah mulai ada antrian, pembatas antrian. Ini menunjukkan bahwa kepergian calon jamaah haji itu mulai ada kesulitan pemberangkatan. Harganya pun semakin meningkat. Kemudian memasuki pasca ini COVID-19 ini. Ini bukannya harganya tetap, tetapi justru malah dinaikkan kan gitu. Dan antrian pun semakin panjang. Padahal pemerintah Arab Saudi memberikan ini bonus kuota 10.000. Dan Presiden Jokowi berusaha untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang antri, yaitu dengan meminta kepada pemerintah Arab Saudi, dan pemerintah Arab Saudi itu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi itu memberikan tambahan kuota haji. Nah, ketika di masa pemerintahan Jokowi ya ada kelemahannya, yaitu di mana menteri agama terlibat korupsi. Ada 2 menteri agama terlibat korupsi. Tapi korupsi misalnya pengadaan fasilitas itu. Nah, memasuki tahun 2024 ya, masa pemerintahan Jokowi dengan menterinya Gus Yakut Khalil Qomas ini ada permasalahan, yaitu kuota haji dikasih 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Ternyata ini diselewengkan. Jatahnya dari haji reguler, termasuk saya sendiri ya nggak jadi berangkat ya gara-gara korupsi. Saya sudah daftar sejak 2016 ya. Kalau sekarang nggak berangkat ya. Ya gara-gara ada korupsi haji ya. Ini sekarang menjadi polemik. Jadi jatahnya jamaah reguler yang diberikan oleh Arab Saudi ini selewengkan, dijual kepada orang-orang kaya. Ini sebenarnya sangat merugikan jamaah haji reguler, termasuk saya sendiri. Ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga apa? Haji yang semula ini menuju Mekah sebagai panggilan Allah ini telah dirusak oleh Kementerian Agama yang dipimpin Yakut Qomas ini. Ini sebenarnya sangat merugikan dan memalukan. Celakanya jamaah haji orang-orang kaya itu bersedia membeli dengan harga ini
harga yang cukup besar, ratusan juta, bahkan mendekat 1 miliar ya. Apakah ini hajinya mabrur? Saya kan belajar tentang studi Islam, studi hadis waktu kuliah S2 di IAIN, menyatakan bahwa ini hajinya ya tidak sah. Karena apa? Hajinya berdasarkan nyolong, maling. Istilahnya hajinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hajinya tipu-tipuan. Jelas bukan haji mabrur ya, tapi haji mardud. Ya wajar saja. Ketika pulang haji ya sudah selesai. Tidak pernah berjamaah di masjid, tidak pernah berjamaah di musola, tidak membantu masyarakat. Hanya haji itu sebagai status saja. Hakikatnya sebenarnya ya sangat merugikan diri sendiri. Rugi uang dan rugi pencitraan. Oleh karena itu, saya setuju dengan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap siapapun yang terlibat melakukan korupsi kuota haji. Bahkan kini telah merembet ke institusi yang besar, yaitu PBNU, dan PBNU banyak dihujat kali ini. Ya ini karena apa? Karena ada dugaan pengurus NU dan pengurus GP Ansor ini terlibat. Ini sebenarnya saya sangat disayangkan. Beda jauh dengan pengurus PBNU yang dulu dan PB Ansor saat ini, serta PBNU saat ini. Nah, kalau dari tinjauan pendidikan, saya kan magister pendidikan ya. Ini saya lihat orang-orang yang oknum yang terlibat kuota haji, korupsi kuota haji, baik di PBNU dan di GP Ansor ya. Ini latar belakang pendidikan agama ini tidak kuat. Juga pendidikan umum ini tidak kuat, tidak tinggi lah. Sehingga begitu menghadapi persoalan keuangan, tidak kuat dengan jumlah uang yang banyak, maka mereka ini tergoda dengan akhirnya melakukan tindakan korupsi. Dan akibatnya apa? Lembaga yang selama ini marwahnya bagus, yaitu PBNU dan GP Ansor, ini menjadi tercoreng dan bulan-bulanan oleh warga di luar NU dan GP Ansor. Bahkan NU kultural ini banyak mengkritik tentang kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kepemimpinan dari Kiai Haji Yahya Stakuf, karena tidak mampu memilih orang-orang yang jujur dan bagus. Banyak yang menyimpang di pengurus sekarang. Oleh karena itu, banyak sekali NU kultural yang bergejolak dan mengkritik. Ini sebenarnya akan tercatat dalam sejarah perjalanan PBNU maupun GP Ansor. Kalau dulu sejarah PBNU sangat bagus, yaitu menumpas PKI melawan Belanda, begitu juga GP Ansor melawan PKI, melawan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kepengurusan sekarang ini terkena isu korupsi dana kuota haji itu. Memang
Hal ini akan menjadi catatan sejarah saya selaku seorang sejarawan. Juga akan menulis sejarah panjang dari zaman Belanda hingga pada masa pemerintahan Jokowi, di mana Menteri Agamanya telah diduga melakukan korupsi kuota haji sehingga diperiksa KPK. Ini memang sebenarnya sangat miris dan sangat memalukan sekali. Memang inilah fakta yang ada, bahwa kalau sebuah lembaga itu diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, di mana PBNU dan GP Ansor dimasuki orang-orang politisi, tapi politisi yang tidak memiliki keimanan yang tinggi, agama yang kuat. Akibatnya ya seperti inilah, jadi bulan-bulanan. Saya khawatir NU dan GP Ansor akan ditinggalkan umat dan akan tidak dipercaya oleh umat, baik yang oleh warga NU sendiri maupun di luar warga NU. Ini akibat oleh oknum-oknum yang mendompleng kebesaran PBNU. Memang kalau saya lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin masuk ke pengurusan PBNU dengan harapan nanti citranya baik, istilahnya ingin menjadi orang baik, menjadi kiai yang baik. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa jadi kiai, meskipun punya pesantren, meskipun memiliki kekayaan dan pengaruh besar, karena menjadi kiai adalah penunjukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dihitung saja, ulama-ulama yang di Timur Tengah itu yang terkenal itu kan hanya sedikit. Padahal ulama-ulama di Timur Tengah itu kan jumlahnya kan sangat banyak. Tapi yang terkenal siapa? Yaitu Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lainnya. Demikian juga di Indonesia, kiai-kiai yang memang ditunjuk oleh Allah itu kan ya jumlahnya tidak banyak, tapi sedikit. Cuma orang yang ingin jadi kiai memanfaatkan PBNU untuk mendapat kekuasaan itu banyak. Apa akibatnya? Apa? Allah membuka. Perlu diketahui bahwa kiai-kiai yang ada di Indonesia yang benar-benar kiai sungguh itu ya di antara Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Abbas Buntut, Gus Dur kan gitu, dan sejumlah kiai yang lainnya. Padahal jumlah kiai-kiai kan lebih 1000 lebih lah katanya. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi kiai tidak gampang. Janganlah mendompleng ke PBNU dalam rangka untuk supaya dirinya semakin baik, kemudian dapat jabatan dalam pemerintah. Nah, kalau kepengurusan PBNU saat ini saya lihat bahwa ya memasukkan politisi Islam, politisi yang agama yang kuat, tidak agama yang kuat. Seharusnya PBNU itu isinya adalah orang-orang yang memiliki agama yang kuat, memiliki ilmu pengetahuan umum yang kuat sesuai dengan zamannya. Kalau dulu ya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abbas Buntut, Kiai Idham Khalid, seorang ulama
BBM dan menteri yang hidup sederhana ya, ini contoh yang sangat baik, independen terhadap pemerintah Presiden Soekarno, juga terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, demikian juga Gus Dur. Kiai Hasyim Asy'ari juga begitu, independen terhadap pemerintahan Hindia Belanda maupun Jepang. Nah, sekarang ini kan tidak. Sekarang ini di bawah kepemimpinan Haji Yahya Stakuf dan Kiai Miftahul Alawi ini, sepertinya keadaan saya pendidikan akademis bahwa ya terlalu ini agak dekat dengan pemerintah. Bolehlah dekat, tapi kalau tindakannya harus independen, jangan sampai terlalu mendekat. Ya posisinya harus posisi seperti Gus Dur, Kiai Idham Holik kan gitu. Jadi marwah NU itu tetap kuat seperti dulu. Dengan demikian, kalau pengurus PBNU sekarang itu seperti dulu, seperti kayak Idham Holik, seperti Kiai Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Wahid Hasyim, seperti Gus Dur, ini maka tidak akan terjebak dalam isu-isu korupsi kuota haji. Ini saya sebagai seorang muslim dan seorang pemerhati NU dan PBNU ini, ya sebenarnya kepengurusan PBNU saat ini juga sangat menyedihkan, karena yang memasukkan orang-orang politisi yang korup seperti bendaharanya dulu pernah korup. Dalam manajemen organisasi, yang pemimpin yang baik itu kan harus memilih pengurus yang baik-baik pula. Demikian dalam Islam juga, ajaran Islam bahwa memilih pemimpin itu ya harus sesuai dengan keahliannya, kompetensinya, keahliannya. Karena bila tidak sesuai dengan ahli dan kompetensinya, maka akan hancurlah sebuah organisasi itu. Hal ini sudah terbukti dengan adanya isu korupsi kuota haji, maka PBNU saat ini kedodoran, nilainya anjlok, baik organisasi maupun pengurusnya. Dalam survei saya, dalam menawarkan riset ini, kepercayaan masyarakat turun drastis terhadap pengurus PBNU akibat ada isu kuota haji. Apalagi nanti ketua PBNU dipanggil KPK, ya ini akan lebih drastis lagi, pencitraan akan turun. Nah, saya selaku sejarawan dan pemerhati NU, ya kalau KPK merasa benar, ya diambil saja, disidang aja. Karena biar PBNU bersih, biar NU bersih, biar GP Ansor itu bersih. Karena perjalanan sejarah NU dari masa ke masa, meski mengalami persoalan, dan jika pada saat ini pengurus-pengurus NU yang merasa terlibat dalam korupsi kuota haji, hendaklah menyatakan diri mundur, sehingga marwah PBNU akan semakin baik kembali. Karena ingat bahwa NU itu adalah kebangkitan ulama, sehingga NU kedepannya akan semakin baik, dan NU kedepannya ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, baik agama maupun
umum. Paling tidak ilmunya setara dengan Kiai Haji Said Agil Sirat, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan Kiai Haji Abbas Buntet yang punya gelar doktor. Memang PBNU harus dipimpin oleh orang-orang semacam itu, karena ini organisasi agama, beda dengan organisasi politik. Kalau politik ya silakan diisi orang-orang politik. Jangan sampai orang-orang politik memasuki dan jadi pengurus PBNU, dan jangan sampai ada ini kepengurusan double. Misalnya Gus Saiful Yusuf selain jadi menteri sosial juga menjadi sekjen PBN. Ini sebenarnya lepas saja sekjen PBNU dan Gus Ipul tetap menjadi menteri sosial, dengan sehingga jalan lurus PBNU akan menjadi semakin baik, mencerahkan umat, membikin warga NU semakin makmur, semakin tentram, dan mendapat pencerahan kepada dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kata closing saya terakhir, bahwa saya sepakat terhadap KPK untuk mengambil oknum-oknum di PBNU maupun di GP Ansor, sehingga jelas bahwa siapa-siapa yang melakukan tindakan yang bersalah, salah ya salah, benar-benar, jangan sampai salah dibenarkan, benar disalahkan. Ulil haku wal murun, katakanlah yang baik itu yang baik, katakanlah yang benar-benar, katakan yang tidak baik ya memang tidak baik. Silakan KPK untuk memeriksa oknum-oknum di PBNU dan GP Ansor, karena tidak semua pengurus PBNU itu terlibat, dan tidak semua pengurus GP Ansor terlibat dalam kuota haji korupsi, karena masih banyak pengurus PBNU yang sangat baik, memiliki ilmu agama yang tinggi, memiliki ilmu umum yang tinggi. Demikian juga dari GP Ansor masih banyak pemuda yang memiliki ilmu tinggi, iman kuat, akhlak yang baik, dan akidah yang baik. Pemirsa, ini saya yang bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.